Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan bullying? Bullying merupakan tingkah laku agresif yang berulang-ulang baik secara fisik, verbal, atau lisan kepada seseorang secara langsung atau online. Seorang pembuli pastinya akan membuli orang lain tanpa henti dalam waktu yang lama, sehingga korban bisa saja merasa dalam ketakutan di mana dan kapanpun setiap bertemu dengan perundung tersebut. Apa yang mereka lakukan dan berapa lama hal tersebut akan berlangsung, semua tergantung pada cara kita menghadapi orang tersebut. Dampak yang ditimbulkan dari bullying ini adalah semua orang merasa tidak berdaya, merasa terhina, depresi, bahkan yang lebih parah lagi dapat menyebabkan bunuh diri. Apa dan bagaimana cara kita membedakan tindakan yang kita lakukan termasuk dalam sikap bullying atau bukan? Berikut adalah jenis-jenis tindakan yang dapat digolongkan dalam tindakan bullying. Umumnya ada 3 macam tindakan bullying. Yang pertama, physical bullying atau kekerasan fisik. Hal ini bisa dikategorikan sebagai kegiatan yang tidak menyenangkan yang dilakukan secara fisik kepada orang lain, seperti memukul, menendang, mendorong, mencuri, perpeloncoan, menyembunyikan, atau merusak barang dan properti. Yang kedua adalah verbal bullying yang dilakukan secara lisan atau verbal. Hal ini sama halnya dengan mengejek, menyindir, atau membuat julukan yang memalukan. Selanjutnya adalah relationship bullying atau perundungan sosial, seperti menolak untuk diajak ngobrol atau berbicara, mengeluarkan seseorang dari kelompok, menyebarkan kebohongan atau rumor, dan memaksa melakukan hal yang tidak disukai. Pada umumnya, laki-laki menggunakan tindakan dan ancaman fisik untuk membuli, sedangkan perempuan lebih kepada perundungan sosial atau verbal. Tapi apapun itu, jenis bullying tidak dapat ditoleransi. Sekarang, dengan makin majunya teknologi, bullying tidak lagi terjadi di sekolah atau di tempat lainnya. Hal ini disebut dengan cyberbullying. Cyberbullying bisa terjadi di mana saja, bahkan di rumah melalui smartphone, email, dan sosial media selama 24 jam sehari dengan kemungkinan ribuan orang terlibat di dalamnya. Dengan semakin mudahnya akses teknologi, orang-orang hanya perlu menekan enter, tindakan bullying ini bisa dikirim ke siapapun. Para pelaku cyberbullying menggunakan teknologi digital, sehingga tidak harus bertemu langsung dengan targetnya dan tidak perlu menunjukkan identitas aslinya untuk mengganggu, mengancam, dan menghina. Apa akibat yang ditimbulkan oleh cyberbullying ini? Tahukah kamu, hal yang paling mengerikan adalah pelaku bullying bisa mengikuti kemana saja, dimanapun seseorang berada. Bahkan saat di rumah, korban bullying merasa tidak aman. Cara anak dan remaja melakukan cyberbullying bisa beraneka ragam tergantung pada teknologi yang mereka akses. Bisa berupa mengirim pesan berupa ancaman atau pesan berupa ejekan melalui email dan media sosial lainnya. Bahkan beberapa pelaku cyberbullying membuat website atau media sosial hanya untuk menargetkan si korban. Ketika laki-laki dan perempuan saling melakukan cyberbullying, laki-laki cenderung membuli dengan sexting, yaitu mengirimkan pesan berisi konten dewasa atau pesan yang mengancam fisik perempuan tersebut. Sedangkan perempuan umumnya melakukan cyberbullying dengan menyebarkan kebohongan dan rumor, membeberkan rahasia atau mengeluarkan seseorang dari kelompok.
Dikarenakan cyberbullying mudah dilakukan, menyebabkan anak-anak atau remaja saling bergantian melakukan cyberbullying. Yang awalnya korban cyberbullying, akhirnya mereka menjadi pelaku cyberbullying. Dan hal ini akan berlangsung secara terus-menerus. Akibat dari bullying dan cyberbullying diantaranya adalah: pertama, seseorang akan merasa tersakiti, marah, takut, tidak berdaya, putus asa, terisolasi, malu, dan bahkan merasa bersalah dengan berpikir bahwa bullying ini merupakan kesalahan diri sendiri. Yang kedua, kesehatan fisik terus menurun dan bisa menyebabkan penyakit mental secara depresi, rendahnya harga diri, dan kekhawatiran. Bahkan akan membuat korban bullying untuk tidak masuk kelas, tidak masuk sekolah, bahkan drop out untuk menghindari menjadi korban bullying. Dalam banyak kasus, dampak cyberbullying lebih parah daripada bullying secara langsung. Dikarenakan: 1. Cyberbullying bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, cyberbullying dilakukan secara anonim atau tidak diketahui. Yang ketiga, cyberbullying bisa disaksikan oleh ribuan bahkan jutaan orang. Dalam posisi korban, jelas menimbulkan pertanyaan, mengapa saya dibully? Ada banyak sebab mengapa pembuli menargetkan korbannya. Pembuli cenderung memilih orang yang berbeda dalam kelompoknya. Penyebabnya bisa dikarenakan cara berpakaian atau bertingkah laku berbeda. Bahkan ras, agama, dan perbedaan jenis kelamin menjadi pemicunya. Alasan lain mengapa anak-anak membuli diantaranya: yang pertama, untuk membuat mereka terkenal dan mendapatkan perhatian. Yang kedua, mereka iri dengan targetnya. Selanjutnya, ingin terlihat kuat dan merasa berkuasa. Bisa saja mereka merasa juga menjadi korban bullying. Tanpa disadari, banyak di antara orang-orang pernah dibully selama hidupnya. Bahkan sekitar 25% anak-anak mengalami bullying, dan 1/3 remaja menjadi korban cyberbullying. Kemudian bagaimanakah cara menghadapi tindakan bullying ini? Yang pertama yang perlu kalian lakukan adalah jangan salahkan dirimu. Ini bukan salahmu. Terhadap apa saja yang pembuli katakan atau lakukan, kamu jangan malu menjadi dirimu sendiri. Pembuli adalah orang yang penuh dengan masalah. Yang perlu kalian lakukan adalah tetap percaya diri dan yakin bahwa ini bukanlah salahmu. Yang kedua adalah coba untuk melihat pembuli dari sudut pandang yang berbeda. Pembuli adalah seseorang yang tidak bahagia, seorang yang frustasi, yang ingin mengontrol perasaanmu sehingga kamu merasa seburuk yang mereka rasakan. Jadi, jangan kasih kendor ya untuk pembuli. Yang selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah jangan membuat bullying semakin menjadi-jadi dengan cara menanggapinya atau membaca pesan bullying berulang-ulang. Tapi yang harus kalian lakukan adalah hapuslah pesan tersebut dan fokus pada pengalaman yang menyenangkan dalam hidupmu. Next adalah belajarlah untuk mengelola stres. Banyak beraktivitas, ucapan positif untuk diri sendiri, relaksasi otot, dan latihan bernafas merupakan cara yang baik untuk mengatasi stres akibat bullying. Kemudian, habiskanlah waktumu pada hal yang kamu menikmatinya, seperti berolahraga, melakukan hobi tertentu, dan bergaul dengan teman yang tidak membuli. Berikut adalah beberapa tips yang bisa kalian coba dalam menghadapi cyberbullying.
Tips menghadapi cyberbullying bisa dimulai dengan mempertimbangkan lagi penggunaan perangkat teknologimu dengan cara berinteraksi sosial di dunia nyata, sehingga bisa mengurangi kekhawatiran, depresi, dan rasa kesepian. Lalu apa yang harus kita lakukan jika cyberbullying ini sudah terlanjur terjadi? Yang pertama yang perlu kalian lakukan adalah stop. Jangan merespon setiap pesan atau post yang berisi tentangmu. Tidak peduli betapa menyakitkannya dan bohongnya pesan tersebut, jangan pernah meresponnya. Meresponnya hanya akan membuat situasi semakin buruk dan memprovokasimu untuk melakukan tindakan yang diinginkan oleh pelaku cyberbullying. Jadi, jangan berikan mereka kepuasan. Yang selanjutnya yang bisa kalian lakukan adalah simpan bukti-bukti cyberbullying. Misalnya dengan men-screenshot pesan-pesan cyberbullying lalu melaporkannya pada orang tua atau konselor. Kalau kamu tidak melaporkannya, pelaku cyberbullying akan lebih menjadi agresif loh ya. Laporkan pesan yang tidak pantas tersebut kepada pihak yang berwenang, sebab dalam banyak kasus tindakan cyberbullying dapat dituntut secara hukum. Cobalah untuk tidak berkomunikasi dengan pelaku cyberbullying dengan cara memblok email, nomor telepon, dan menghapusnya dari kontakmu. Dan yang terakhir adalah jangan ada niat untuk membalas dendam. Ketika kalian merasakan menjadi korban cyberbullying, maka tidak seharusnya kalian menjadi pelaku cyberbullying. Itu tadi adalah beberapa tips untuk menghadapi bullying secara nyata atau secara dunia maya. Mudah-mudahan video ini menjadi manfaat dan dapat dipraktikkan oleh teman-teman semua. Terima kasih.